dan mami semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport channel Betty Lee sampai hari ini. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke mami dan teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau mengatur anggaran di minggu keempat di bulan Januari tahun 2024. Untuk anggaran di minggu ketiga di bulan Januari, semuanya udah habis ya, jadi tidak bersisa. Karena ada pengeluaran tak terduga, jadi finansial aku selama di minggu ketiga di bulan Januari ini benar-benar agak sedikit kacau ya mam. Aku keluarkan anggarannya itu tidak sesuai dengan yang aku anggarkan ya, yang aku rencanakan gitu. Misalnya untuk anggaran anak aku kan rencananya mau beli susu ataupun mau beli jajanan gitu ya. Tapi ternyata di minggu ketiga ini stok susunya itu masih ada, jadi tidak terpakai ya. Tapi aku ada pengeluaran lain yang benar-benar tak terduga dan benar-benar urgent banget. Tiba-tiba aja laptop aku itu chargernya rusak, baterainya rusak, dan mouse juga rusak. Jadi sekalian rusak ya mam. Jadi aku pakai anggaran di minggu ketiga ini untuk beli kebutuhan pekerjaan aku ya mam. Aku tidak perlu lagi pakai uang dari tabungan aku yang sudah aku tabung di sinking fund ataupun di bank ya mam. Aku pakai aja anggaran yang ada di minggu ketiga. Jadi semua sisa anggaran di minggu 3 itu akhirnya jadi kosong. Aku anggap aja benar-benar kacau, tapi yang aku keluarkan itu memang untuk kebutuhan ya. Jadi memang untuk kebutuhan pekerjaan aku ya mam. Tanpa itu semua aku nggak bisa bekerja ya. Oke, kita langsung aja mulai video untuk anggaran di minggu keempatnya. Aku akan langsung anggarkan dari binder budget bulanan aku ya mam. Oke, untuk saving ini mau aku keluarkan. Ini mau aku saving di sinking fund di minggu keempat ini. Untuk groceries ini memang sudah kosong anggarannya ya, jadi aku skip. Untuk husband and kids ini masih ada sisa 100.000 lagi dan aku anggarkan 100.000 untuk di minggu keempat ini. Oke, untuk food ini aku kemarin itu masih ada sisa 180.000 dan untuk minggu keempat aku anggarkan 150, jadi masih ada sisa 30.000 lagi ya. 100, 10, 20, 30, 40, 50. Dan sekarang masih ada sisa 30.000 lagi ya mam. 10, 20, 25, 30. 30.000 ini mau aku keluarkan aja dulu ya. Tambah 150.000. Untuk laundry di minggu lalu masih ada sisa 50.000 dan di minggu keempat ini aku anggarkan 40.000. 10, 20, 30, 40 karena di minggu ini aku akan buka satu tabung. Oke, jadi sekarang masih ada sisa 10.000 lagi nih mau aku keluarkan. Jadi pas dengan catatan yang aku buat nih ada 10.000 lagi. Untuk transport kemarin itu aku anggarkan dari challenge 2.000 dan 1.000. Jadi tidak aku anggarkan dari gaji bulanan. Ini mau aku keluarkan aja semuanya. Dan di minggu keempat ini aku hanya butuh 25.000. Ini aku hanya akan keluarkan 25.000. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, ada 25.000. Tambah dulu. Oke, untuk transport di minggu keempat ini masih ada sisa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15.
Oke, masih ada sisa 15.000 lagi nih mau aku keluarkan. Oke. Oke, untuk anggaran aku nih udah selesai. Oke, Mam. Untuk anggaran di minggu keempat di bulan Januari tahun 2024 ini aku anggarkan sebesar 315.000 untuk pengeluarannya. Sisa anggaran bulanan aku ini mau aku jadikan dana emergency. Karena ini udah akhir bulan ya, Mam, otomatis keuangan juga sudah menipis. Tapi aku juga perlu menyiapkan emergency ya. Dan ini masih ada sisa berapa lagi? Mari kita hitung. 10, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55. Oke, masih ada sisa 55.000 lagi. Untuk di minggu keempat ini anggaran bulanan aku ya. Semoga aja tidak ada dana terduga ataupun terjadi over budget untuk di minggu keempat. Seperti finansial aku yang di minggu ketiga ini benar-benar kacau banget ya. Tapi untung aja ada dana yang bisa aku tanggulangi ya, Mam, untuk menghadapi hal yang terjadi gitu. Oke, aku akan langsung mulai aja untuk anggaran weekly aku. Oke, Mam, paling-paling kemarin itu semuanya udah kosong dan hanya tersisa ini uang koin aja yang belum aku keluarkan. Dan mari kita hitung ada sisa berapa. 5, 1000, 1500, 2000. Lumayan tuh, hitunglah deh. 2500, 700, 900. Oke, masih ada sisa 2.900 lagi mau aku simpan di toples ini. Ini toples koin aku. Kalau misalnya uang koin ini udah penuh, maka mari kita hitung sama-sama ya. Oke, Mam, kita lanjut anggaran untuk weekly budget aku. Kita langsung aja ke baby air. Untuk baby air di minggu ini aku anggarkan 100.000. Ini untuk beli susunya. Untuk food ini untuk beli makanan di luar ataupun beli jajanan di minggu ini aku anggarkan 100.000. Ini seperti biasa ya, setiap minggu itu 100.000 aja aku batasi anggarannya. Kita lanjut ke laundry. Untuk laundry di minggu ini aku mau buka satu tabung aja, jadi aku anggarkan 40.000. 10, 20, 30, 40. Ini untuk cuci pakaian kotor kami bertiga. Oke, karena kemarin ada mami yang menyarankan ya, sebaiknya aku tuh cuci baju sendiri. Tapi karena aku itu sibuk bekerja ya, Mam, jadi pulangnya itu udah malam hari. Jadi sama sekali tidak ada waktu untuk cuci pakaian lagi. Kalau misalnya weekend itu biasanya aku konten seperti ini ya. Dan juga cari cuan tambah-tambahan gitu ya, Mam. Jadi aku lebih mengistirahatkan diri di weekend dan juga buat konten gitu ya, Mam. Kalau misalnya aku mau mengerjakan pekerjaan rumah lagi ataupun nyuci baju lagi, itu pasti konten aku untuk budgeting ini pasti akan terbengkalai ya. Dan aku itu pasti akan otomatis total 100% bakal kecapean ya, Mam. Jadi untuk Sabtu dan Minggu aku itu biasanya
lebih me time, lebih mengatur waktu untuk lebih banyak beristirahat. Karena kalau Senin sampai Jumat itu aku bekerja dan malam hari itu aku baru sampai rumah. Jadi benar-benar capek banget ya, Mam. Setelah sampai di rumah aku juga harus menjaga anakku ya, karena aku bukan anak gadis yang begitu sampai di rumah bisa rebahan, bisa enak-enakan gitu ya, Mam. Tapi tentu aja aku harus merawat, menjaga anakku, dan setelah pulang kerja itu benar-benar family time gitu ya. Jadi untuk situasi aku untuk saat ini tidak memungkinkan aku untuk cuci pakaian sendiri ya, Mam. Jadi aku memutuskan untuk laundry aja gitu ya, dan lebih menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Otomatis aku juga bisa ngonten dan juga bisa cari cuan tambahan ataupun bisa family time gitu ya. Dan aku bisa mengistirahatkan diri selama weekend gitu ya, Mam. Oke, kita lanjut ke groceries. Di minggu ini aku skip ya. Oke, kita masih ada sisa 75.000 lagi nih untuk anggaran personal aku. Anggaran aku masih seperti biasa, Mam. Di hari Senin ini aku anggarkan 15.000. Oke, 10, 2, 4, 5. Anggaran personal ini aku anggarkan untuk transport dan makan ya. Baik makanan berat ataupun makanan jajan. Karena aku bekerja di sekolah dan otomatis makanan kantin itu tidak semuanya itu mahal ya, Mam. Jadi aku bisa beli yang lebih murah gitu. Ada yang juga makanannya di bawah 10.000 ataupun pas 10.000 ya. Ada juga yang di atas 10.000. Jadi aku pilih aja sesuai dengan selera aku ya, Mam. Oke, kita lanjut untuk hari Selasanya. Ini juga sama, 15.000. Jadi jangan heran, Mam, kalau misalnya sehari itu aku anggarkan untuk food, untuk makanan berat itu 10.000 itu cukup ya. Ya, makanan kantin untuk anak sekolah kan pasti nggak terlalu mahal ya. Ada yang 7.000, ada yang 6.000, ada yang 10.000, ada yang 12.000, bahkan ada yang 15.000 gitu ya. Jadi aku pilih yang 10.000 ataupun 7.000. Jadi tergantung dengan selera aku ya, Mam. Sedangkan kalau di luar sekolah kan ada ya. Di luar sekolah itu ada yang buka makan juga. Kita makan ayam aja itu harganya pun sudah dapat 10.000 ya, Mam. Jadi lumayan gitu ya, tuh termasuk kayak ayam geprek, menunya itu juga 10.000 ya. Dan kalau di kantin kalau kita makan ayam itu bisa 12.000. Kalau kita makan telur, sosis itu harganya sekitar 7.000. Misalnya aku nggak beli makanan berat dan aku pengen jajan ya, aku juga pakai uang ini juga ya. Jadi aku fleksibel aja mengatur keuangan aku ya, Mam. Oke, untuk hari Rabu sama 15.000. Aku itu tipe orangnya itu memang dari kecil itu jarang banget jajannya. Jadi kalau misalnya sekali jajan itu aku bakal jajan terus. Tapi kalau misalnya sekali nggak jajan ya udah aku sama sekali nggak jajan gitu ya, Mam. Karena dari kecil itu memang dibiasakan mama aku itu nggak ada jajanan sama sekali. Bukan nggak dikasih jajan, tapi memang kita itu memang tidak terbiasa untuk jajan ya. Untuk hari Kamis 15.000. Ini kalau misalnya kalau mau jajan itu kebanyakan sih aku bisa jajan yang agak mengenyangkan gitu ya, Mam. Kalau kurang mengenyangkan seperti kerupuk ataupun roti-roti itu biasanya sih sekali-sekali. Kalau misalnya jajanan martabak, jajanan apapun yang agak berat itu biasanya sih aku lebih sering jajannya seperti itu. Kue-kue gitu ya, Mam. Di hari Jumat aku anggarkan 15.000.
anggaran minggu keempat ini udah selesai. Mari kita lanjut ke saving, yaitu ke sinking fund. Oke, kira-kira aku sediakan berapa? Mari kita hitung. 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50. Oke, aku ada 250.000 yang bisa aku saving di sinking fund di minggu keempat ini. Ini adalah dana dari extra income aku ya, Mam. Oke, 250.000. Aku akan mulai dari binder. Ini binder sinking fund aku ya, Mam. Dan gantungan kunci ini aku dikasih ya oleh-oleh dari Thailand. Ini bener-bener cute banget gitu ya. Aku taruh aja di sini daripada nganggur di rumah ya. Oke, di minggu keempat ini aku mau tabung. Untuk Chinese New Year nih aku akan tabung di bulan 3 ya. Jadi untuk saat ini aku tidak akan tabung dulu. Aku mau tabung di holiday sebesar 150.000. 100, 10, 20, 30, 40, 50. Oke, 150.000 yang aku tabung di minggu keempat ini. Dan aku mau warnai 1. Mari kita keringkan. Oke, udah kering. Dan kita simpan. Oke, kita masih ada 100.000 lagi. Kira-kira apa yang bisa kita simpan ya di minggu keempat ini. Oke, untuk husband dan kid care 45.000 karena nilainya memang 45.000 setiap gambarnya. 10, 20, 30, 40, 50. Oke, apakah ada uang 5.000 di sini? Oke, tidak ada ya, Mam. Jadi aku mau tukarkan dulu uangnya. Aku akan kembali lagi. Oke, uangnya sudah ada. Ini sudah aku tukarkan ya. Ini dari challenge 5.000 kemarin ya, Mam. Uangnya masih ada ya. Oke, 45.000. 10, 20, 30, 40, 45.000. Oke, mari kita warnai. Oke, mari kita keringkan. Kita masih ada sisa 55.000 lagi. Aku mau tabung di personal care. Aku mau warnai 1 dan nilainya 25.000. 5, 15, 20. 25. Mari kita keringkan. Oke, sudah kering. Kita kurangi 25.000. Masih ada sisa 30.000 lagi. Aku mau tabung di maintenance. Ini untuk perbaikan 10, 20, 30. Jadi pas 30.000 lagi. Aku mau tabung.
Mari kita keringkan. Oke, segitu cepatnya dia kering emang. I like it. Kurang 30.000. Oke, uangnya sudah habis. Ini menandakan bahwa video aku juga selesai. Hope you enjoy it. Semoga channel Betty Lim bisa selalu memberikan semangat atau inspirasi buat mami semuanya dalam hal mengelola keuangannya. Jika kamu suka video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. So, see you on my next video. Bye!